Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera, salam seroja, sehat rohani dan sehat jasmani. Kembali kita dipertemukan di dalam perjumpaan renungan pagi ini bersama dengan Gereja Kristen Jawa Purwokerto. Dan kiranya melalui perjumpaan kita ada karya Allah yang boleh dirasakan di pagi hari ini dan menjadi pengharapan sepanjang hari yang akan kita lewati bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum bersama kita akan merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang menepati janjinya kepada umat manusia. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah ingkar atas segala pengharapan yang dijanjikan kepada manusia. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami hendak belajar dari firman-Mu untuk menjadi pribadi yang bersyukur dan menepati janji kami dan mengerjakan janji kami dengan penuh sukacita di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Di dalam nama Kristus Yesus yang mengukuhkan kami berdoa. Amin. Ya Yesusku, berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya. Di dalam dan di luar, si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan Kau tetap. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Beri
mengikutmu teguh, mengikutmu teguh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan menjadi berkat pada kita di pagi hari ini untuk kita menjadi orang percaya yang memiliki karakter yang kuat, pribadi yang teguh, diambil dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Yang demikian firman Tuhan itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang terus dengan pertolongan Roh Kudus dibangun menjadi karakter yang Tuhan inginkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Tidak pernah terlihat kelemahannya? Tidak pernah mengambil keputusan yang keliru? Tidak pernah menghadapi masalah? Saya yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Di antara kita tidak menutup kemungkinan melakukan kesalahan, kekeliruan, bahkan dosa. Tetapi itu tidak menghilangkan kasih setia Tuhan untuk memberikan kesempatan bagi kita kembali mengambil jalan, menentukan arah untuk datang padanya. Sebagaimana yang kita baca, yang disampaikan oleh Yesus kepada orang Farisi dan banyak orang Yahudi saat itu, sebetulnya adalah sebuah perumpamaan yang menegur, mengkritik mereka terhadap sikap mereka yang selama ini merasa menjadi pribadi yang sempurna, tidak pernah berbuat dosa, paling tahu agama, paling lengkap, tidak punya kesalahan. Sehingga mereka dengan mudah memandang rendah orang-orang lain, terkhusus mereka yang dianggap pendosa oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Sebutlah para pemungut cukai, perempuan-perempuan yang dianggap sundal, dan para pendosa lainnya. Sehingga orang-orang Farisi menganggap bahwa mereka yang dikategorikan sebagai pendosa tidak layak untuk hidup menerima berkat Tuhan. Kesombongan inilah yang sebetulnya membuat mereka semakin jauh dari arah pemberitaan firman Tuhan.
dan dari apa yang diinginkan oleh firman Tuhan. Mengikut Kristus, percaya pada Tuhan, bukan sekedar pada wacana, pada pengetahuan, tetapi juga soal sikap hidup. Digambarkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat adalah si anak sulung, si penerima hak istimewa. Tetapi si sulung ini yang mendapatkan hak istimewa, yang selalu didahulukan, selalu diprioritaskan, justru hanya berani mengucapkan janji, hanya manis di mulut, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Berbeda dengan gambaran si bungsu. Bungsu menggambarkan mereka-mereka yang dianggap pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, dan para pendosa yang lainnya, yang mungkin dianggap tidaklah baik, yang awalnya ketika diajak untuk menjadi bagian dari karya Allah menolak, punya jalannya sendiri, punya caranya sendiri. Tetapi dalam prosesnya mereka berpikir, mereka merenung, dan menyadari betapa mereka ini sebagai sang pendosa. Dan justru kembali ke arah di mana kasih setia Tuhan itu diletakkan. Dan memang Yesus membandingkan mana yang dipilih, si sulung ataupun si bungsu. Dan ini untuk menunjukkan bahwa untuk mengikut Yesus bukan mereka yang dibutuhkan sempurna dan tanpa dosa yang selalu diprioritaskan, tetapi yang bersedia bertobat, memperbarui diri, mengakui kelemahan, dan berbalik kepada Allah. Dan ini menjadi catatan dan perenungan bagi kita yang penting. Dibutuhkan sikap, kerendahan hati, dan mau mengakui kelemahan. Dan kemudian dalam proses mengakui kelemahan itu, ada bukti nyatanya, yaitu melakukan, melaksanakan, dan menjalankan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua orang pendosa. Kita punya kesalahan. Kita punya kelemahan. Tetapi melalui kisah ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Lebih baik menjadi orang yang mengakui kelemahan dan kesalahan, tetapi kemudian berbalik kepada Allah, ketimbang mereka yang tidak mengakui kelemahan dan merasa hebat tetapi tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Dan oleh karenanya pagi hari ini saya mengajak kita semua, saya dan saudara-saudara, mari perbarui diri, mari ubah diri. Ada kesempatan. Dan biarlah dalam pengakuan kita dan berbalik kepada Allah, kita melaksanakan firman-Nya. Dan kembali padanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya Yesusku, berjanji